sempat ada perkataan mau cerai, udah pisah kamar, bahkan mau bunuh diri, sempat tidak mau melanjutkan hidup juga. Oke. Aku lahir dari keluarga yang broken home kan. Papi meninggalkan kami gitu untuk keluarga lain. Franz Nicholas. Wow. Kakak Raymond. Halo Kak Franz. Nah, lagi sibuk apa Franz? Lagi sibuk cari job. Kayaknya semua orang pada sibuk cari job ya. Betul. Gimana pandemi? Jobnya gimana nih? Kayaknya lancar banget ya. Amin ya Tuhan. Ya kalau kerjaan yang freelance kayak gini kan kadang ada, kadang lagi sibuk banget, tapi kadang juga kosong banget juga, sering kali kayak gitu. Nah makanya ini ada positif ada negatifnya sebenarnya. Karena sebenarnya kan pekerjaan juga bukan salah satu yang bisa kita benar-benar pegang, kita taruh harapan di situ kan. Nah itu sih. Tapi ngomong-ngomong nih soal karir nih, Franz sendiri udah berapa lama sih terjun di dunia entertain ya? Entertainment tuh dari tahun 2007. 2007, oke. Iya 2007 tuh berarti hampir 15 tahun ya. 15 tahun sekarang. Lumayan lama ya. Lumayan lama. Lama pinternya. Soalnya dulu tuh benar-benar pemalu. Jadi jangan kan ngomong kayak gini. Dulu tuh pas casting kan biasanya kita bikin profile kan ya. Perkenalkan nama, umur, tinggi, berat gitu. Itu aja udah gemeter gitu. Nama Franz udah gemeter gitu. Dari sepanjang waktu itu pernah punya pengalaman gak sih Franz? Maksudnya pengalaman yang mungkin diinget banget gitu. Memori banget nih kayaknya gitu. Tahun 2014 sebenarnya. Jadi tahun 2014 tuh aku tuh kerjaan lagi enak-enaknya. Jadi setiap minggu tuh selalu ada satu judul FTV. Terus juga di saat yang bersamaan tuh sambil nge-host salah satu program infotainment. Jadi secara keuangan tuh berlimpah gitu. Nah karena latar belakang keluarga saya yang sederhana dulunya. Jadi pas megang uang tuh agak norak gitu. Jadi beli ini, beli itu, terus cicil sana, cicil sini. Nah tiba-tiba di tahun 2014 itu pekerjaan yang dari FTV itu hilang. Nah jadi tinggal yang nge-hostnya aja. Dan karena cicilannya udah tinggi gitu, ada satu sumber pendapatan yang hilang, akhirnya ya banyak di rumah dan tabungan akhirnya mantap, makan tabungan gitu. Nah itu yang bikin lumayan tertekan sih, lumayan jatuh karena makin banyak di rumah. Terus juga kalau misalnya laki-laki kan diciptakan untuk menjadi tulang punggung keluarga, untuk menjadi mencari nafkah gitu. Di saat tidak bisa melakukan itu rasanya nggak bisa berfungsi, merasa nggak berguna, merasa sampah banget gitu. Dan melihat istri, ngelihat anak gitu dan tidak bisa melakukan tugas tuh kayaknya makin hancur aja hati gitu. Nah di saat yang bersamaan karena banyak di rumah, banyak bareng istri, jadi banyak gesekan kan, makin dekat makin banyak gesekan. Nah di situ saya baru sadar ternyata pernikahan saya juga bermasalah gitu. Saya pikir saya sudah membahagiakan istri saya dengan mencukupi semua kebutuhannya, tapi ternyata ada masalah-masalah lain yang belum terselesaikan, yang akhirnya bikin kita semakin renggang. Jadi kalau misalnya berantem pun gak selesainya ya karena udah gue males berantem aja gitu. Jadi akhirnya gak selesai dan akhirnya jadi bom waktu. Wow, ini pengalaman seorang Franz Nicholas yang luar biasa. Dan kita bakalan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi nih. Bagaimana cerita dari Franz Nicholas yang juga terkait sebenarnya dengan film yang habis diperankan, yaitu Sampai Memutih Rambutku. Filmnya menceritakan tentang perjuangan seorang pengusaha sukses, pemilik beberapa pabrik yang pernah mengalami struggle dalam mengambil keputusan karirnya, hingga membuat dia enggan untuk melanjutkan hidup. Yang menarik dari film ini adalah bagaimana proses pertolongan Tuhan membantu Gunawan yang sudah tenggelam dalam keputusasaan sehingga dia dapat bangkit. Mari kita lihat trailernya. Maaf Pak, saya hanya menjalankan tugas. Kalau Pak Direktur tidak tanda tangan, maka uangnya nggak bisa keluar Pak. Iya, saya paham. Tapi ini kan untuk kepentingan perusahaan juga. Maaf sekali Pak, saya tidak berani.
sudah ada kabar. Semua yang kita bangun hilang. Saya mah pasti usahakan yang terbaik, Om. Tapi ada karyawan kita yang lagi sakit. Ya kamu lemburin lah, gimana sih? Kamu nih kenapa sih? Kamu masih kesel gitu sama saya? Situasi di pabrik makin gak nyaman, Els. Saya rasanya jadi pengen resign. Makasih ya Bu Yeli. Semoga nanti kedepannya kita benar-benar bisa kerjasama. Amin, amin. Surprise! Satu hal yang membuat saya tak yakin bersama Gunawan adalah cara dia membahagiakan saya. Mami sih percaya banget sama si Papi, pasti bisa. Akhir-akhir ini saya merasa gak nyaman di perusahaan. Makanya saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Saya harus gimana? Kamu kalau mau resign, ya udah resign aja. Ngerti nggak? Apalagi yang bisa saya harapkan? Maafin saya ya. Saya belum bisa ngebahagiain kamu. Kita ngomong sedikit dulu deh, Franz. Ini bagaimana pertama kali dapet peran waktu ditawarin mainin Sampai Memutih Rambutku? Senang karena sebuah mimpi yang jadi kenyataan sebenarnya. Pengen kolaborasi sama CBN, sama Cahaya Bagi Negeri. Udah lama juga. Aku percaya di saat pandemi salah satu yang jadi renunganku adalah apa sih tujuan hidupku gitu. Mark Twain pernah bilang ada dua hari paling penting dalam hidup manusia. Hari di mana dia lahir dan hari di mana dia tahu kenapa. Apa tujuannya, apa purpose-nya. Nah, saya percaya storytelling, bercerita adalah panggilan hidup saya, dan bercerita khususnya adalah mengenai kebaikan Tuhan. Ngejalani filosofi tentang keluarga kekristenan itu tantangannya gimana? Wah, berat, apalagi nilai-nilainya kan sangat berbeda ya dengan dunia ya. Kalau misalnya dunia, kalau lu baik sama gue baik sama lu. Kalau lu jahat sama gue bisa lebih jahat gitu kan. Sementara kalau misalnya nilai keluarga di pernikahan terutama di Kristen kan, suami, dulu saya berantem tuh tahun 2014 sama istri gitu. Kalau misalnya berantem gitu, biasanya yang salah tuh yang lebih tinggi ya nggak, biar nggak ketahuan salah kan. Kamu yang salah, kamu yang salah gitu. Atau misalnya silent treatment itu sudah biasa gitu. Bahkan disyukuri pada waktu itu karena ya gue juga males ngomong sama lu gitu, daripada berantem mending silent treatment. Tapi ternyata pas konseling pernikahan pada waktu itu, suami memimpinnya dengan berkorban gitu. Dan tertulis juga, suami kasihilah istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Oke, berarti walaupun gak salah, lu mesti punya kerendahan hati untuk minta maaf walaupun gak salah. Ya. Salah aja minta maaf tuh sulit, apalagi gak salah kan. Gitu kan. Oke, coba deh dilakuin. Karena kalau misalnya kita lakuin bagian kita, Tuhan sudah pasti melakukan bagian dia kan. Pernah suatu kali berantem, oh ya maaf ya sayang, aku yang salah gitu. Makin gede marahnya. Kita berharap malah udah langsung selesai gitu kan ya. Malah enggak ya. Makin gede karena ya lukanya mungkin latar belakangnya udah terlalu dalam juga gitu kan. Makin gede, wah langsung protes tuh. Gila nih perempuan dikasih hati minta jantung gitu kan. Langsung besoknya protes ke konselornya. Apaan nih? Prinsipnya tidak bekerja gitu kan. Franz, coba. Suami kasihilah istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Waktu Kristus mengasihi jemaat sampai mana? Sampai kayu salib. Waktu itu dia ditelanjangi, dipermalukan. Iya. Diludahin, iya. Dia pernah balas ngomong gak? Enggak. Terus dia bilang apa? I will make everything new. Wow. Waduh, Tuhan gak bisa nih kayaknya. Tapi ternyata setelah dicoba ya, walaupun berat, bisa loh. Kan Kristus selalu menjadi yang pertama kan.
Kita nggak mencintai dia duluan kan, dia dulu yang mencintai kita, dia dulu yang memilih kita. Di saat kita mau jadi yang pertama, minta maaf duluan, senyum duluan, memuji duluan, memaafkan duluan. Kan perlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan gitu. Pada akhirnya bisa juga, dulu saya paling sulit muji istri gitu. Terus ayo coba. Akhirnya colongannya pas mau doa malam gitu, kayak Tuhan terima kasih untuk istri yang baik, istri yang selalu memikirkan keluarganya kayak gitu. Padahal dalam hati enggak juga gitu kan. Tapi kan di saat kita memuji, kita tidak hanya benar-benar muji, tapi kita juga memperkatakan masa depan dari orang itu gitu. Lama kelamaan gak gitu lama, malah saya juga melakukan hal yang sama. Terima kasih ya Tuhan buat suami yang selalu bekerja keras untuk keluarganya, yang berkorban. Dan itu bagi seorang suami itu merasa dihargai, ya dihormati, dan menambah semangat tentunya untuk terus memberikan yang terbaik buat keluarga. Waktu itu sempat memutuskan pisah gak sih? Sempat ada perkataan mau cerai, udah pisah kamar, bahkan mau bunuh diri, sempat tidak mau melanjutkan hidup juga. Sendiri di kamar gitu mikir, mulai evaluasi secara karir, nggak sukses amat, secara keuangan juga lagi down banget. Terus keluarga mau cerai, anak-anak pasti dibawa istri, untuk apa lagi hidup gitu kan. Pada waktu itu pikirannya adalah kenapa sih orang mau bunuh diri gitu kan, lu cemen banget atau misalnya lu lemah banget. Tapi pada waktu itu kepikirannya adalah kalau misalnya anggap ini, kalau misalnya kita berenang, kita menyelam kan makin lama makin sesek kan ya. Tapi kita tahu kalau misalnya kita berenang, kita ke atas, kita bisa tarik nafas, dapat oksigen dan lega gitu. Tapi itu nggak bisa kita ke atas, jadi makin lama makin sesak. Dan pikirannya adalah mungkin kalau misalnya gua mati, minimal rasa sakitnya berhenti gitu. Tapi sebenarnya kan bunuh diri adalah keputusan menutup kemungkinan untuk keadaan lebih baik sebenarnya. Keadaan kita kan temporer ya sebenarnya. Hari ini gak punya duit, minggu depan atau bulan depan belum tentu loh. Iya kan? Keadaan selalu berubah. Segala hal dalam hidup ini berubah. Nah ada satu hal yang gak berubah sebenarnya. Janji Tuhan. Tuhan selalu sama. Dulu, sekarang, dan selamanya gitu. Betul. Nah itu aja yang kita pegang. Nah ini kalau ngomongin ya, Frans kan kayak bijak banget nih sama keluarga, kayaknya wise gitu. Wah enggak sama sekali. Justru saya begini tuh karena melakukan banyak sekali kesalahan. Dan akhirnya ya Tuhan baik, akhirnya ya punya kerendahan hati untuk mau belajar. Belajar dari mana? Dari ayah kah? Atau sosok apa yang mempengaruhi kehidupan? Dari ayah sebenarnya enggak, karena aku lahir dari keluarga yang broken home kan. Papi meninggalkan kami gitu untuk keluarga lain, untuk membangun keluarga lain. Jadi aku ngerasa ditinggalin, makanya insecure, merasa gak cukup. Kok orang yang seharusnya mencintai, mengasihi, menerima kok malah ninggalin ya? Apa aku kurang gitu? Akhirnya timbul rasa minder dan lain-lain sebagainya. Aku juga pada waktu itu marah sama papi gitu. Pokoknya aku nyalahin segala hal terburuk yang terjadi dalam hidup aku tuh, pokoknya papi yang salah. Tapi ternyata pas beliau meninggal, Roh Kudus bilang gini, Frans, dulu aku mikirnya papi jahat kan. Tapi sebenarnya Frans, coba kalau misalnya kamu gak punya pengalaman rasa sakit ditinggalin dengan pola pikir yang sama papi, pergaulan yang sama papi, mungkin lo akan melakukan keputusan yang sama. Papi melakukan kesalahan itu bukan karena dia jahat, tapi karena dia manusia. Manusia kan seringkali pengen lebih memilih apa yang enak sekarang daripada apa yang baik untuk dia gitu. Kadang-kadang kita memilih apa yang kita inginkan daripada apa yang kita butuhkan. Di saat itu aku ngerti, papi kayak gitu ya karena memang dia manusia dan melakukan hal yang salah menurut judgementnya pada dia saat itu. Dan aku pernah ngerasain sakit yang aku alamin, jadi aku nggak pengen anakku ngalamin hal yang sama. Jadi justru respon aku ini menentukan bagaimana anakku nanti gimana gitu. Dan aku pengennya, makanya aku gak mau gagal sebagai ayah supaya anakku gak ngerasain hal yang sama. Nah untuk soal role model atau aku dapat dari mana hal-hal yang aku pelajarin ini, ya dari pertama adalah komunitas. Kan ada tertulis juga manusia menajamkan sesamanya, besi menajamkan besi gitu. Pergaulan yang baik akan membawa kita baik juga gitu.
Aduh, show me your friends, I will show you your future gitu. Ini menarik banget ya. Jadi kalau bisa dibilang respon menentukan apa ke depannya kita mau jadi apa kita gitu ya. Cuman kalau kita ngomongin di film Sampai Memutih Rambutku kan juga Gunawan punya respon ketika dia ngerasa wah kok nih gimana nih tentang dia memaafkan orang yang menyakiti hatinya dia ya. Nah itu serilit apa gitu. Pas lagi pasti ngerti dong bagaimana mengampuni, bagaimana punya respon yang benar itu. Relate banget soalnya mengampuni adalah salah satu hal yang paling sulit ya sebenarnya ya. Kadang-kadang orang kok lu tinggal maafin doang apa susahnya, karena dia nggak ngalamin gitu. Kalau misalnya dia nggak luka, misalnya tangan nggak luka ya dipegang gini nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada luka kan dipegang pasti. Ya kan, kok lu lebay banget sih? Iya orang ada luka soalnya. Betul. Tapi sebenarnya di saat kita pegang rasa sakit itu, rasa dendam, rasa pahit itu, orang yang kita dendam itu mungkin dia nggak ngerasain apapun, tapi kita yang dipenjara sebenarnya. Dengan kita melepaskan itu justru kita yang dibebaskan sebenarnya. Kita memaafkan orang itu bukan membenarkan apa tindakan dia ke kita, tapi supaya kita terbebas, supaya kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan saat ini sama kita. Cuman kan ada perasaan gini gak sih? Kalau kita memaafkan, enak banget ya orang itu. Maksudnya gini, ya kita maafin, kita lepasin. Tapi kan enak banget ya, contoh lah. Dia setuju. Minjem duit gitu. Wah dia gak bayar gitu. Terus kita, enak banget dia bisa hidup dengan tenang. Dia bisa, nah gimana ngalahin yang kayak gitu-gitu tuh? Nah karena Tuhan udah lebih dulu maafin kita sebenarnya. Jadi kita tuh gak punya hak atas hidup kita ya. Betul. Kenapa dia mati juga kan sebenarnya bukan salah dia, salah kita gitu. Bahkan dia lihat kayu salib, dia lihat kita, dia bilang it's worth it gitu. Kak Frans sendiri pernah gak ngerasain di titik nol? Pernah. Karena di buku ini, di film ini, seorang Gunawan pernah mengalami titik terendahnya loh. Nah itu pernah dan serilit apa sih gitu? Pertama yang tadi saya ceritakan pas tahun 2014 tiba-tiba pekerjaan hilang, terus sadar ternyata pernikahan bermasalah, mau cerai, mau bunuh diri, ya itu titik nol sih. Terus tiba-tiba ada satu suara yang akhirnya bikin damai. Kenapa menyerah? Aku nggak nyerah kok sama kamu gitu. Terus aku dapat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Satu itu dari titik nol akhirnya bisa sampai sekarang. Wow, praise the Lord. Ini sesuatu yang luar biasa sih. Firman Tuhan tuh hidup. Firman Tuhan tuh hidup dan Tuhan tuh selalu menguatkan kita ya. Yes. Bahkan kalau misalnya kita ngerasa Tuhan mana sih? Kok Tuhan rasanya jauh banget. Nafas kita nafas dari Tuhan loh waktu itu. Ya kan? Waktu pertama kali dia menciptain kita gitu. Semuanya dia ciptakan dengan berkata-kata. Sementara manusia spesial, dia mau pakai tangannya sendiri dan dia hembuskan nafasnya sendiri. Segitu sayangnya Tuhan sebenarnya sama kita ya. Dan dia membuat kita tuh sangat berharga seperti biji matanya. Yes, dan salah satu keputusan terbaik yang pernah aku buat adalah baca firman Tuhan tiap hari. Sesimpel itu. Suddenly ada perasaan damai. Atau damai banget, akhirnya semua rasa sesak yang dirasakan, yang aku pikir gak akan pernah hilang kecuali aku mati, itu hilang gitu. Kadang-kadang kita suka milih mendingan mencintai atau dicintai. Pasti pengen dicintai kan. Nah ada satu pribadi yang dari dulu sampai sekarang rasa cintanya tuh gak pernah berkurang. Kita gak bisa melakukan sesuatu untuk mengurangi atau menambahkan rasa cintanya dia ke kita, yaitu Tuhan gitu. Dan sebenarnya dia gak pernah pergi, kitanya aja yang menjauh gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman membutuhkan damai, rasa cinta, coba deh cari. Kadang-kadang gak sejauh itu kok. Mendengar itu saya benar-benar merasa sangat diberkati pastinya gitu. Bahwa jangan takut, semua pernah pasti ada di titik nol gitu. Pernah mengalami depresi. Tapi kita punya respon untuk
seperti apa? Iya. Nah, respon yang benar akan membawa kita menjadi lebih damai, yaitu serahkan bebanmu kepada Yesus ya. Yes. Luar biasa. Ya, jadi buat teman-teman nih yang penasaran, filmnya akan keluar Sampai Memutih Rambutku diperankan oleh Franz Nicholas dan juga Olga Lydia yang akan tayang di YouTube Jawaban Yes. premiernya. Tanggal 15 April. Tanggal 15 April. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati.